Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainnet terbuka diluncurkan oleh Kortim. Amin. Dan langsung kita bahas informasi hari ini rekan-rekan ya. Pedagang dengan konsensus rendah bersikeras untuk menempuh jalan mereka sendiri, menyeret ke bawah dengan konsensus tinggi, dan juga menyeret diri mereka sendiri. Pionir tidak dapat hidup selama setengah tahun, dan mall dengan konsensus rendah juga tidak dapat hidup selama setengah tahun. Pay platform mall mengumumkan penutupannya. Semuanya terpotong dan setiap orang tidak memiliki mata uang untuk ditukar. Jadi mengapa melanjutkan? Masa depan apa yang bisa diharapkan di network? Kemakmuran 100 tahun apa? Warisan apa bagi mereka yang mengatakan bahwa mulai dari harga rendah? Sirkulasi apa yang menghasilkan nilai? Jika tidak dapat disatukan, jaringan utama tidak dapat dicapai. Jadi di sini rekan-rekan ya, bahwasanya yang jelas jika tidak dapat disatukan, jaringan utama tidak dapat dicapai. Jadi kesimpulannya, ketika tidak ada keselarasan antara pionir yang satu dengan pionir yang lain, dengan antara komunitas jaringan network yang satu dengan jaringan komunitas network yang lain, itu nanti akan menimbulkan suatu ketimpangan dan tidak ada keselarasan, di mana untuk mencapai suatu kesepakatan di dalam ekosistem komunitas jaringan network itu tidak akan tercapai, dan tidak ada kekompakan, juga tidak ada penyelesaian dari sistem project. Memang dari nilai itu dihasilkan atau dimunculkan dari hasil metrik atau utilitas jaringan network, banyaknya transaksi di dalam blockchain, dan itu yang memunculkan nilai atau yang memberikan nilai pada CoinP. Cuma di satu sisi, platform yang bergabung kepada network, yang bermitra dengan network, semuanya ketika tidak ada kekompakan harga, tidak ada kekompakan suatu nilai pada CoinP, dan selalu mengutamakan dari pengajuan mereka sendiri, misalkan dari si A mengajukan nilai sekian, dari si B mengajukan nilai dengan sekian. Padahal kalau kita analisa secara gamblang dari buku putih Kortim, bahwasanya nilai itu dihasilkan dari metrik utilitas jaringan Pi. Pengajuan apapun yang kita ajukan kepada Kortim tentang nilai CoinP itu hanyalah suatu acuan Kortim untuk menjadi dasar evaluasi, juga motivasi bahwasanya komunitas jaringan Pi ini berkontribusi kepada network dan tidak henti-hentinya bersemangat dalam mengikuti proyek network. Tapi tidak ada hubungannya semua yang kita katakan, semua yang apapun yang kita ajukan kepada Kortim tentang nilai Pi itu tidak ada hubungannya dengan metrik atau utilitas jaringan Pi yang ada di blockchain, atau katakanlah banyaknya jumlah transaksi yang ada di blockchain tidak ada hubungannya dengan yang namanya nilai yang kita ajukan sebenarnya rekan-rekan. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, kita berkontribusi apapun yang kita bisa, tapi kita tidak usah mengharapkan sesuatu yang berlebihan, di mana semua keputusan nanti pada akhirnya berada di tangan Kortim, dan semua itu mutlak keputusan semuanya final akhir ketika harga nilai dan open money diluncurkan, itu semuanya adalah hak dari Kortim selaku pencipta CoinP. Jadi seperti itu. Kita hanya sebagai pionir biasa yang hanya bisa berkontribusi sebisa kita, tapi jangan terlalu berharap untuk di ACC apapun bentuknya yang kita ajukan kepada Kortim. Jadi seperti itu ya, biar tidak ada ketimpangan masalah harga nilai tinggi atau rendah,
sedang atau dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu kita sah-sah saja mengajukan nilai tinggi, rendah, sedang dan lain sebagainya, tapi kita tetap menjaga kekompakan kita, tetap menjaga keselarasan di dalam komunitas jaringan P-Network ini. Jangan sampai terjadi gap, benturan, apalagi salah paham, crash dan lain sebagainya yang menimbulkan kegaduhan dan yang menimbulkan suatu kecemasan di dalam ekosistem jaringan Pi ini, sehingga tidak nyaman dan tidak bisa sejalan dengan pionir yang lain. Jadi sesama pionir harus sejalan dan ada keselarasan di situ ya. Jadi kalau kita mau membedakan nilai koin Pi, nanti yang menentukan adalah metrik utilitas jaringan Pi, banyaknya transaksi yang ada di blockchain. Apapun kontribusi yang kita ajukan kepada core team, apapun itu nilai dan lain sebagainya, itu sah-sah saja, akan tetapi kita tidak usah terlalu banyak mengharapkan sesuatu yang kita ajukan itu akan di ACC dan akan disahkan oleh core team, karena itu hanya bentuk kontribusi kita kepada core team sebagai dasar, sebagai evaluasi bahwa pionir yang ada di seluruh dunia itu tetap aktif, tetap berjalan, tetap disiplin di dalam mengikuti project P-Network ini sampai di akhir open mainnet diluncurkan oleh core team. Jadi tetap solid, tetap kompak, tetap eksis, dan bentuknya adalah kontribusi. Katakanlah kalau kita itu setiap hari absen ya, sama dengan seperti itu kita kerja setiap hari, dan itu adalah bentuk dari kontribusi kita di dalam project P-Network ini rekan-rekan, itu ya. Jadi nilai koin Pi itu ada jalannya sendiri, kontribusi itu juga ada jalan sendiri, perkara nanti hasil akhir semuanya ada di tangan core team. Jadi seperti itu, kita ikuti alur, jangan sampai kita berargumen harus ini dan harus itu, tapi kita tidak usah berlebihan dalam mengharapkan hasil supaya di ACC oleh core team. Jadi kita sah-sah saja mengajukan apapun bentuknya kontribusi, tapi kita tetap berpedoman bahwa keputusan mutlak nanti hasil akhir ada di tangan core team. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Mudah-mudahan suatu gambaran ini membuat kita lebih jelas dan gamblang, di mana semua yang kita lakukan, bentuk kontribusi apapun yang kita lakukan, semuanya sah-sah saja, yang penting itu positif dan mendukung P-Network supaya nanti bisa berjalan lancar dan sukses di dalam hasil akhirnya pembukaan open mainnet nanti. Dan semua itu adalah bentuk kontribusi, tapi yang paling pokok adalah semua itu kita lakukan semata-mata sebagai kontribusi kita sebagai pionir yang aktif setiap hari mengikuti project P-Network ini sampai nanti hasil akhir di open mainnet diluncurkan oleh core team. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Oke lah rekan-rekan semuanya ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.